Shalom, salam sade, salam weekend, salam merah. Akhirnya Sabtu ini kena trap ya. Biasanya Sabtu dia hijau, 4 minggu belakang ini akhirnya kali ini dia jebak makin drop. Nah kemarin sudah saya bilang agak susah trade kripto, sabar. Takutnya dia punya dominance justru menguat. Kemarin kan waktu upload tuh saya upload video saat itu 55,3 BTC dominance, itu aja udah nyekek. Maka saya bilang takutnya dia drop malah menguat. Bener, ini dia menguat lagi dominance-nya, ya kan? Makanya market ini boleh katakan semalam mini crash juga stock market, pada dump barang semua, buang barang semua. Ya, ini udah ekonominya udah bukan ini lagi, istilahnya infeksi bukan infeksi lagi, udah kanker. Nanti kita bahas lah satu persatu ya. Sebelumnya lihat ini sekarang market cap di 2,2 triliun, volume 95,8 billion, masih ada yang serok, volume masih naik 11,9%, nggak banyak 11. Nah dominasinya bener 55,5 lagi, bangke nggak ada. Pusing, yang holder makin pusing ya. Fear and Greed drop di 49 posisi netral. Ini sekarang saya buat video, tadi BTC sempat buang sampai 60.400 ya, 400-an, 60,4 ya. Balik di situ, mudah-mudahan ketahan lah di 60-an gitu. Itu harapannya di minggu-minggu ini udah Sabtu kan. Jadi dia agak balik sekarang di ini, saya buat video posisi di 61.761 ya. ETH udah di bawah 3.000 lagi, di 2.979, BNB 541, Solana 153. Nah ini udah ada bisa serok-serok dikit nih Solana nih ya. Lihatlah besok, lusa, ini udah bisa serok dikit dulu, masuk cicil Solana buat swing ya. Saya nggak bilang buat cari-cari ini, Sol boleh lah ini masuk bertahap. Kalau dia drop lagi tadi 14849 ya, baru tambah muatan lagi ini ya, bolehlah cicil dikit ini untuk Solana. Untuk swing-swing seminggu 2 minggu ya lihatlah ya. XRP kemarin udah sempet disorong sampai 65 sen, ini balik lagi ke 56 sen. Ini memang pada anjok lagi altcoin. Yang hold udah pasrah, berserah kupadamu. Ya gitulah ya. Ya seperti biasa Sabtu, mantap. Kemarin gua sempet kesel kena tendang ya. Tapi karena saya tahu ini dia nutup, mereka mau ini kan. Terus saya udah pikir kalau dia ini cuma nutup juga dia agak hijau, Seninnya akan ini saya akan hold lebih agak sampai ke Senin mungkin gitu saya pikir. Jadi saya udah kena tendang pas keluar data NFP sama-sama unemployment rate yang begitu jelek, anjok langsung gol tiang panjang. Wah, gua langsung kena SL. Gua lihat pas dia mentok, saya lihat di 2478 masih mau nggak? Rupanya nggak mau lagi. Saya masuk lagi di 2478, saya short lagi. Saya pikir saya hold, ini kepalang tanggung udah kan. Karena saya pikir ini pasti pada buang barang gitu. Ini kocokannya ngeri semalam juga gol ya. Dibanting naik turunnya sampai hampir 80 dolaran gitu ya. Itu uang gede dikocok. Kalau di gol bisa naik itu uang gede sekali.
mereka kocok. Ya kocoknya lewat ETF. Gold kalau udah gini ya kayak BTC lah, udah ETF itu bisa dimainkan di kontrol mereka. Nah gold itu. Tapi ya untung saya nggak nyangka, saya pikir bisa mantul balik ini kan kesepak sekali, mungkin nanti ya ada inilah di Senin saya bisa ambil balik. Nggak taunya lumayan loh dibanting tiang panjang kan. Wah, rezeki gitulah kalau lagi ini ya. Terus saya tadi baca komen ada yang beberapa juga lumayan mereka dapat ambil di 71, saya di 78 lagi, saya masuk lagi ke tendang, saya nunggu lihat dia sampai di mana mau naik 78 something, saya udah nggak mau, dia kayaknya di time frame 15 menit saya lihat dia udah mulai mau print candle merah, kayaknya udah mau turun, udah saya masuk lagi, saya short. Ternyata tepatlah perkiraan kali ini ada rezeki. Jadi ketendang sekali, cuannya triple, lumayan lah. Semalam, ya untung lah terhibur juga lah dengan lihat kripto yang gini di SAU, akhirnya dapat lumayan ya, agak terhibur lah ya di weekend ini. Semalam itu, lihat, makanya saya bilang datanya ini banyak nggak sinkron, berarti ada yang dimanipulasi ya kan. Nah kemarin itu kan kalau lihat ininya, wah bagus ini naik jual. Nah terbukti lihat, ya kan NFP-nya anjoknya bukan tanggung lagi. Itu huge dia drop itu NFP-nya. Yang dari 179.000 itu forecast-nya udah agak drop, saya pikir ya di setel agak drop dikit. 176 turun 3.000. Ya, bukan turun 3.000, 70 ribuan turun, ya kan. Nah, NFP-nya juga anjlok. Dia punya hourly earning juga drop. Semua drop, raport merah. Maka dolar langsung drop. Ya. Yen menguat. Congrats buat anak-anak Indo yang kerja, yang nabung di yen ya. Atau yang ini ya, syukurlah kalian agak-agak mending sekarang. Ini mungkin ya masih bisa menguat yen. Dengan kau lihat dolar yang lebih ini, 102 dia drop. Ya, di 102. Yen masih bisa aja minggu depan masih aja bisa agak turun. Mudah-mudahan bisa ke 140 harapan ya, tapi kita belum tahu ya, lihatlah. Soalnya dia progres di sini, ekonomi juga belum bagus gitu di sini kan. Cuma untung dia naikkan ini interest rate aja, makanya agak ini mereka belanja bondnya, buy-nya menguat, nah dolarnya melemah ya kan. Itu ini unemployment rate yang saya perkirakan mungkin di setel nggak naik gitu, 4,3 ya kan. Nah itu yang jelas ini data benar kalau dia penganggurannya naik. Karena kenapa ya, jelas-jelas kita lihat ini kondisi di sana pada tutup gitu ya kan. Habis dengar McDonald franchise banyak pada tutup, kering cashnya ya kan. Terus keluar jol kok naik itu. Jadi banyak data yang nggak sinkron saat yang disetel sama mereka kelihatan, tapi keluar data yang nggak kena setel ketahuan gitu dengan kondisi lapangan gitu. Yang benernya habis perusahaan ini komplain tutup ya kan. Terus Wendy's juga franchise keluar ya kan, tutup banyak cabang, juga kering kasnya, nggak ada duit ya kan. Semua pada ini udah pada prepare gitu ya kan. Jadi nah itu, maka udah lihat kondisi begini, saya kemarin pas lihat kemarin itu saya harapan terakhir lihat dia mau cut rate nggak, kok enggak juga, kayaknya udah terlambat langkah dia si Fed ini, udah kondisi nggak ini lagi. Jadi ya siap-siap lah apa ya, nanti kita bahas ke sana. Saya coba inilah, ini hari weekend, nggak trade market, nggak apa, saya coba jawab pertanyaan. Ada dua yang nanya, kemarin dia masih ini, saya udah bilang perang nggak akan ini. Dia bilang tolong bahas dengan tewasnya pemimpin Hamas ya, si Ismail Haniyeh, akan picu nggak perang ketiga? Enggak, kalau udah saya jelaskan enggak gitu. Karena kenapa? Pertama, di Timur Tengah, Middle East ini
itu juga beberapa negara Arab juga nggak selalu dukung, ya, terutama Arab Saudi lah. Si MBS aja dia sebenarnya kalau bisa jangan perang, dia nggak ngedukung gitu, karena dia lagi bangun kekuatan dia punya ambisi lain gitu, ya, dia nggak terlalu apa. Jadi ya yang sekitar aja, yang sekitar juga sebenarnya negara yang udah mau bangkrut gitu, udah sekarat juga, nggak ada no choice, ya udah perang gitu, ya. Jadi kalau pengaruh keluar untuk perang dunia enggak gitu. Lebanon ya kan Pak, dalam tekanan, dan jujur negara Timur Tengah sana walaupun sesama negara Muslim juga sebenarnya tidak akur juga, masing-masing punya kepentingan gitu. Ya, itu fakta. Jadi kita berbicara soal politiknya, geopolitiknya gitu. Ya, jadi untuk cuma sebatas pemimpin Hamas picu perang dunia ketiga, enggak sih. Justru yang kita waspadai akan terjadi perang dunia ketiga itu antara Rusia Ukraina di situ, karena memanas dengan NATO, ya. Justru di situ kita pantau. Itu yang mungkin akan lebih ini, karena di sana juga mereka punya lebih bahaya senjata-senjata berat mereka, ya kan. Dan itu kayak NATO kan itu gabungan negara-negara barat gitu ya. Jadi lebih beda lah dengan kondisi, justru yang harus lebih di ini kita pantau NATO, dia mulai bakar sana bakar sini itu, ya, termasuk di ini di Asia juga dia mulai coba mau ini gitu, karena boleh dikatakan Amerika di tangan Biden ya. Sebenarnya kalau Trump waktu saat itu jadi presiden nggak akan terjadi perang ini. Jadi Biden di tangan dia, jadi ya, memang dia picu ke arah sana gitu. Tapi udah terjadi lah. Jadi kondisi saat ini termasuk euro nggak kuat, lagi nggak, juga bahaya. Maka ekonomi sekarang ini, jadi pertama saya jawab ini yang tanya soal perang, kematian Hamas, nggak, itu pemimpin Hamas tidak akan picu perang dunia ketiga. Oke, jadi mudah-mudahan jangan tanya lagi soal itu. Nggak, pemimpin Hamas nggak terlalu ngaruh gitu. Untuk dia mau memicu perang dunia ketiga, belum punya kapasitas dia di situ. Dia cuma segelintir aja di situ dengan bawa nama perang Palestina yang agak ya negara Muslim agak lebih ini gitu. Padahal sebagian juga nggak ngedukung juga gitu. Itu faktanya, ya. Jadi nggak, justru pemicu perang dunia ketiga tuh agak kita hati-hati si NATO ini gitu. Dia yang bermain gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan Bro David, saya coba jawab. Kok gimana pandangannya kalau September ini Fed cut rate 50 basis point atau kalau mau jujur, sebelum saya jawab ini ya, buat yang kaum hater yang masih tetap nonton, walaupun hater tapi nonton, skip kali ini. Pasti yang saya sampaikan akan panas kuping Anda gitu. Anda nggak mau dengar apa yang saya sampaikan, panas, mending Anda skip dulu sebelum Anda dengar saya bahas ini. Karena ini saya cuma jawab pertanyaan Bro David dengan cuan-cuan army di sini yang mau dengar. Oke? Jadi sebelum saya bahas, Anda skip dulu daripada kuping Anda panas. Jadi Bro David gini, kemarin pas masih ingat pas komen pas Fed nggak cut rate, saya udah bilang ini meyakinkan saya untuk lebih cepat out market, lebih pastikan saya untuk out market. Karena kenapa? Karena kemarin itu saya masih harap sekali dia bisa ambil langkah untuk cut, dia siram dulu, bisa agak, harapan saya paling enggak bukan buat Amerika loh, sebenarnya apa yang perhitungkan itu buat kita sebagai investor, sebagai pelaku pasar itu bisa soft landing sebelum ambruk, ya. Karena kalau lihat datanya, orang yang masih percaya cycle ini tuh biarkan mereka percaya, tapi yang jelas ke depannya 2025 ini bukan hanya Amerika US dollar bisa ambruk, termasuk euro,
ya. Itu kelihatan sekali gejala-gejalanya dengan data-data yang terjadi, gimana mereka manipulasi, tapi fakta di lapangan kalau kita lihat, kita teliti, dan pakar-pakar, ya. Jadi yang kalau saya lihat, yang saya ikuti juga para pakar-pakar yang sudah experience, yang pernah ngalami gitu. Bukan kita dengar YouTuber-YouTuber anak-anak muda yang belum pernah ngadepi resesi, belum tahu, wah, bull 2025, ya kan, parabolik cycle, ya kan. Nah, buat saya nggak ke arah sana, karena saya juga udah pernah ngalami di Indonesia yang namanya devaluasi, tiba-tiba itu namanya ekonomi anjlok, pemerintah ambil suatu hal keputusan, itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diumumkan. Jadi mereka nggak akan peduli Anda bangkrut, tiba-tiba dalam semalam Anda kehilangan apa. Anda lihat Anda masih oke hari ini, sampai malam, tiba-tiba tengah malam diumumkan, anjlok semua, Anda hilang semua. Itu udah pernah dialami orang tua saya, ya. Jadi saya pernah hadapi itu, experience dari orang tua saya yang dari kaya jadi bangkrut, maka saya selalu hati-hati. Jadi apapun itu, saya tidak percaya government yang saat goyang, ya, seperti Amerika, Eropa yang lagi goyang. Apapun kata pemerintah mereka, saya nggak akan percaya. Saya akan cari data-data lain, dan saya cari data dari para ahli-ahli senior. Mereka juga yang udah pengalaman, mereka pasti udah tahu ini tanda-tandanya ini. Kalau begini dipapar gitu, mereka udah tahu. Jadi saya masih berpatok ke sana, ya kan. Jadi itu buat saya sekarang di September dia mau turunin 0,25 basis point atau 50 basis point gitu, buat saya nggak terlalu ini lagi, nggak saya pusingin, nggak saya ambil. Saya justru gimana kita ini bisa untuk soft landing udah agak sulit kayaknya. Kalau kemarin saya terus berharap, saya bahas, mudah-mudahan dia cut perkiraan. Kalau saya lihat data, sosnya dia cut, tapi kenapa dia nggak cut? Ya berbagai apa yang dilakukan si Jerome, saya nggak ngerti juga, ya. Dia terlalu ini, ya mungkin sebenarnya dia bukan smart, seperti saya pernah lihat bahas podcast teman sekelas dulu kuliah dia, sebenarnya dia standar kemampuan dia. Jadi teman sekelasnya itu ketawa dia jadi chairman Fed gitu, ya. Jadi saya rasa Fed ini bisa, mungkin di tangan dia ini ambruk gitu, ya. Ekonomi USA ambruk. Ini boleh dikatakan dia nggak cut kemarin itu udah telat sekali. Jadi kemarin itu seperti kalau dia, kan saya selalu bilang buah si malakama, makan mati ibu, makan. Nah, kalau kemarin dia agak-agak awal dia cut rate gitu, mungkin nggak akan parah gitu, ya. Itu nggak akan parah, mungkin masih untuk harap-harap soft landing ada. Itu paling nggak buat kita gitu, ya. Dia ada cut rate, saya harap dia duluan cut rate, terus dia lakukan QE. Itu mungkin kalau kita mau at market bisa lebih soft landing gitu. Ini kayaknya udah tipis harapan soft landing, justru kalau masih hard landing drive, kita landing pun udah bersyukur ini kayaknya. Jadi buat saya terakhir saya nunggu di bulan 9 ini, lihat dia cut rate ini. Cut rate kita nggak ada yang tahu dia akan bull atau dari history dulu-dulunya ya market buang juga gitu, ya. Tapi ya karena history terakhir di 2008 dia cut rate sempet naik. Tapi ya kita nggak tahu, saya kalau udah pernah bahas untuk kripto, kita nggak tahu karena belum pernah ngalami kondisi ini. Tapi ya wanti-wanti, cuma harapan saya ada sedikit euforia karena dia mendekati pemilu, ya kan, mungkin nanti ya intinya saya masih lihat nanti convention ini, pertemuan ini Partai Biru, terus tentukan calon dan calon wakil presidennya, mungkin di situ baru mesinnya gerak. Atau jadi antara sampai September saya lihat, dari setelah kongres muktamarnya si Partai Biru di bulan Agustus ini,
tanggal 17 sampai ya, tanggal berapa saya lupa tuh, atau 20-an gitu ya. Di kisaran itu setelah diumumkan ya kan calon presiden sama wakil presiden yang mereka dukung. Nah, terus kita lihat gimana di Fed ini bulan 9 ya kan. Nah, mungkin di situ kalau ada perbaruan sedikit di situ, saya berusaha untuk bisa soft landing keluar dari market gitu. Tapi kalau nggak juga akhirnya harus hard landing, ya saya hard landing dulu gitu. Itu saya ya. Jadi yang buat ngerti paham masing-masing ambil keputusan ya. Karena lihat kondisi gini ini kalau waktu awal-awal sebelumnya saya harap dia spring gitu, dia cut rate, saya harap dia bisa cut rate, dia di situ ada kesempatan buat kita bisa kita manage untuk soft landing. Itu yang saya harap. Orang nggak ngerti, orang hater ya celah saya terus, wah mereka nggak tahu arah saya itu kemana gitu. Tapi saya nggak perlu bahas ke situ karena udah nggak sesuai target, nggak sesuai skenario yang saya lihat, saya baca dari data. Ya udah, kalau dengan kondisi gitu, ini kondisi fakta sebenarnya kalau kita lihat di Amrik ini, kalau bulan 3, bulan 4 itu saat itu kelihatan infeksi, ini perumpamannya dia punya kondisi infeksi itu mungkin dikasih antibiotik masih bisa ini, jangan sampai jadi tumor gitu kan. Nah, sekarang ini infeksi itu udah jadi tumor, udah jadi kanker. Ini kayaknya bakal amputasi. Jadi udah jadi kanker, walaupun nanti dia bulan 9 si Fed cut rate 50 basis point pun, itu sementara sedikit aja kayaknya reduce sakitnya doang sementara. Akhirnya juga amputasi. Ya, itu satu gambaran, perumpamaan. Mudah-mudahan kalian paham kondisinya begitu. Ya, jadi bukan hanya di Amerika, Europe juga kondisi jelek sekali gitu. Jadi buat kalian yang masukkan lagi satu, selain dolar nggak ini kan, euro juga jangan kalian pegang gitu ya, karena bisa aja tiba-tiba lebih anjlok lagi gitu. Itu dua. Jadi ke depan 2025 itu jelek ya. Jadi kalau berharap bull cycle parabolik, banyak yang nggak ada duit. Saya kemarin itu berharap kalau dia awal cut rate ya, terus dia siram, itu yang udah infus masih dapat suntikan dana, bisa bertahan, nggak bangkrut gitu. Jadi market itu masih bisa lebih ini, mereka masih bisa panas ini. Tapi fakta sekarang si Jerome Powell nggak cut rate, dia molor-molor terus, itu yang udah infus udah mati, udah bangkrut ya. Entrepreneur makin banyak yang berjatuhan bangkrut, duit nggak ada gitu. Nah, terus mau pinjam duit juga udah nggak bisa, bank-bank kas kosong juga. Saya kan terakhir beberapa hari lalu saya ada bilang, bank-bank itu aja udah nggak ada duit, batasi penarikan duit, ya kan? Ya, duit kita aja mau ditarik dibatasi gitu. Ya, karena kenapa? Nggak ada duit juga mereka. Ya, kekurangan cash, mereka putar udah sangkut. Duit tabungan kita mereka putar, ya kan? Sangkut juga mereka gitu. Nah, jadi udah kondisi saling tumpang tindih. Mereka nggak ketemu exit way juga gitu. Oke, jadi itu jawaban saya buat Bro David. Siapkan parasut, mau dia 0,25 basis point, 0,50 basis point, nggak ngaruh. Paling kalau dia udah cut, ada dia kasih, dia mau QE juga udah sulit sekarang, ya. Karena kenapa? Dia mau print juga, itu agak sulit. Hutang terlalu gede, ya. Kalau dia awal-awal ini masih ini dia punya debt ceiling terus naik nih, udah 35 triliun. Kemarin itu masih 34 sekian. Karena kenapa? Untuk nutup, dia nggak cut rate ini naik, bunganya mereka bayar itu Juni kemarin itu diperkirakan dari pajak ya 30% nutup utang dananya gitu ya. Jadi udah sakit sekali itu ekonomi mereka gitu.
Jadi kalau data yang siap dapat saya baca, ya saya siap-siap. Lain kok kalian nonton YouTube lain, mereka punya data yang lain yang disediakan pemerintah, ya silakan Anda ikut sana gitu kan. Saya ambil keputusan sendiri, dan ini saya cuma paparkan dengan pertanyaan kalian dan buat Cuan Army ya. Jadi itu makanya saya suruh hater out dulu biar nggak panas kupingnya ya. Jadi begitu ya, buat Bro David, kita yang paham udah harus pasang parasut, harus tahu posisi landing. Sebenarnya saya berharap kalau saya bahas kemarin, saya berharap terus bisa cut itu, saya pengen ada soft landing sebelum kita out market gitu. Tapi kelihatan karena dengan kondisi ini dia hawkish lagi kemarin, sisi Mbak Jerome ini, saya udah kayaknya udah kronis deh ini kalau begitu ya, udah kronis ya, pasang parasut lah. Kalau untuk saya boleh katakan saya masih soft landing. Kenapa? Karena saya sempat waktu BTC 73 kan saya udah bilang TP dulu sebagian ya kan, 30% tarik ya kan. Jadi kalaupun apa ya nggak terlalu hard landing lah, masih boleh katakan soft landing. Nah yang parah, yang nggak mau TP-TP berharap ini, nah itu sekarang mereka yang ini ya kan, sebenarnya kasihan sih, terlalu ini kan, terlalu pede, terus kita kasih tahu malah ngecek, ya itu resiko mereka gitu. Buat saya senyum saja, karena saya sudah banyak asam garam yang saya lewati. Kadang saya berbagi, saya ingatkan, cuma ini supaya kalian jangan ini lebih safe play gitu. Tapi kalau yang mau ini ya terserah. Oke. Jadi itu aja Bro David yang saya jelaskan. Pasang parasut itu intinya yang saya mau sampaikan. Kita lihat nanti timingnya antara setelah Kongres Partai Biru terus terakhir di bulan 9 ini, gimana keputusan dari si Fed ini ya kan. Nah, jadi kalaupun dia ada QE nggak gimana lagi, cuma dia QE juga istilahnya istilah sakit itu cuma dikasih anti sakit sebentar gitu, tapi akhirnya akan diamputasi. Paham ya yang saya sampaikan? Mudah-mudahan dimengerti. Yang buat yang ngerti aja apa yang saya maksudkan pasang parasut, karena buat saya, pendapat saya terserah, kembali kepada kalian. Kalau kalian percaya, kalian punya, jalankan masing-masing. Karena kembali lagi saya ingatkan, duit masing-masing, hancur atau berhasil juga masing-masing gitu. Saya cuma paparkan tanpa double standard gitu ya. Bukan saya ngomong A terus saya lakukan B, enggak. Saya katakan saya lakukan A begini-gini loh. Anda percaya silakan, nggak percaya ya pakai cara Anda sendiri gitu. Tapi yang saya sampaikan selama ini buat Cuan Army yang udah ikut saya 4 tahun, pasti kalian udah ngerti ya kan, tujuan saya tetap sama. Dan tapi saya yakin dari channel ini yang udah 4 tahun pun suatu saat akan ada yang terbentuk kok ya. Di sini tidak saya ajarkan Anda harus cuan jadi miliuner, Anda pakai McLaren. Saya nggak pernah bahas di situ sama Anda gitu. Yang saya ajarkan bagaimana Anda investasi, Anda paham politik, Anda jangan jadi jebakan mereka, pemerintah atau pelaku pasar, Wall Street. Di situ banyak trap, banyak ini. Itu yang saya ajarkan. Selebihnya tergantung kita masing-masing. Yang jelas kita kalau paham begitu, jadi nggak akan gampang jatuh miskin. Itu aja basicnya ya. Kalau Anda mau jadi miliuner, itu masing-masing punya rezeki juga, nasibnya juga ya. Anda boleh lihat dari zaman ke zaman banyak influencer yang jual ini itu kelas, Anda akan jadi miliuner ini itu. Bullshit, banyak yang hancur juga saya lihat gitu. Tapi kembali kepada diri kita, disiplin diri kita ya kan, manajemen kita, manajemen risk. Nah itu
manajemen risk yang harus penting sekali. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari Sabtu nih. Lumayan juga loh, hampir 30 menit 30 menit ini video di hari Sabtu ini. Tapi ya paling nggak ada buat masukan buat kalian, cuan-cuan army ya, dan pertanyaan kalian sudah saya jawab. Begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.